Matahari sudah menampakkan diri dan malu-malu menelusup tirai yang sedikit tersingkap. Lexa terlihat mengerutkan kening, bulu matanya bergerak-gerak, begitupun kelopak matanya yang mulai terbuka pelan. Dia mengangkat tangannya dan memijat kepalanya yang terasa pening. Kemudian membuka matanya semakin lebar, menatap langit-langit kamar yang tampak asing. Denyutan di kepalanya membuatnya kembali mendesis perlahan karena semakin terasa sakit. Saat kesadarannya mulai pulih, matanya membulat. Dia terjingkar dari tidurnya dan melihat sekeliling lebih cermat lagi. "Aku ada di mana?" gumamnya dengan kepanikan mulai menjalar. Dia kembali mengingat kapan terakhir tersadar. Banyaknya darah yang mengalir di tubuh Adric membuat dia kembali didera air mata. Dia juga ingat bagaimana orang-orang itu memaksanya keluar dari mobil hingga membuat dia tidak sadarkan diri. "Mas, kamu di mana?" Dia masih berbondolok dengan cairan pening terus membasahi pipinya. Kemudian dia beralih memandang pakaian yang membalut tubuhnya. Dia sudah tidak mengenakan baju yang terakhir dia kenakan. Dia juga merasa tidak pernah memiliki dress panjang seperti itu. Lexa memutuskan untuk turun dari ranjangnya, mencari tahu di mana dirinya kini. Namun saat bersamaan pintu kamar terbuka membuat tubuhnya terjingkar. Dia mempertajam penglihatannya saat seorang pria masuk. Dia menggunakan kemeja hitam berbalut jas rapi berwarna senada. Wajahnya terlihat segar dan "Lucio?" pergi ke Lexa saat menyadari pria yang masuk ke kamarnya adalah teman sekelasnya. Namun kali ini penampilannya sangat berbeda. Jika biasanya Lucio terlihat santai, kini pria itu terlihat lebih dewasa. "Kamu sudah bangun, Lexa?" sapanya dengan senyuman yang tersema di bibirnya. "Apa tidurmu terlalu nyenyak? Hingga semalam kamu sama sekali tidak mengigau ataupun terbangun sebentar." Lexa masih terdiam melihat pria yang berdiri di sisi tempat tidurnya. "Kenapa kamu ada di sini?" ucap Lexa yang tidak suka dengan kehadiran Lucio di hadapannya. "Kenapa?" "Ya jelas karena ini mansionku," jawab Lucio begitu enteng dan membuat Lexa baru merasa ada alarm berbahaya di matanya. "Ini mansionnya? Apa dia dalang di balik kejadian kemarin?" gumam Lexa dalam hati. "Di mana Eldrick?" tanya Lexa yang mulai dilanda kepanikan. "Katakan padaku di mana suamiku?" teriak Lexa karena Lucio tidak menjawab pertanyaannya. Lucio melangkah mendekati ranjang, kemudian membungkuk ke arah Lexa, membuat wanita itu berisuk mundur hingga menempel pada headboard. Tangannya mencengkeram selimut dengan sangat erat karena begitu takut dengan tatapan dingin Lucio. "Jangan sebut nama itu di depanku," gentak Lucio yang kini wajah mereka teramat dekat hingga Lexa dapat melihat iris abu-abu milik pria itu yang dilingkupi amarah saat mulut itu mengatakan mengenai Eldrick, "Dia suamiku. Aku akan tetap menyebutnya berulang kali." Sangka Lexa yang entah keberanian dari mana, dia kembali meneriaki Lucio. Setelah mendapat tatapan yang begitu menyeramkan, Lucio menegakkan kembali tubuhnya. Dia memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana dan memandang Lexa dengan lekat. Perlahan senyumnya terukir ketika mengingat akan suatu hal. "Eldrick sudah mati saat orang-orangku menusuknya dan membuatnya kehabisan darah," ucapnya membual. Jantung Lexa rasanya menculas begitu saja saat Lucio mengatakan kondisi Eldrick. Dia menggelengkan kepalanya, tidak mempercaya ucapan pria itu. "Kamu bohong, dia sangat kuat. Dia tidak mungkin meninggal semudah itu," teriaknya diiringi tangisan yang mulai keluar begitu saja. "Aku tidak akan bersusah payah menjelaskan kebenaran itu padamu. Percaya atau tidak, yang pasti sekarang ini kamu sudah menjadi janda, Lexa." "Tidak, kamu bohong." Lexa terus mengelak kenyataan yang baru Lucio utarakan, dan itu membuat pria yang masih berdiri di hadapannya semakin senang. "Tenanglah, aku akan segera menggantikan posisi Eldrick sebagai suamimu satu-satunya," ujar Lucio kemudian. "Apa maksudmu, Lucio?" Lucio memilih duduk di sisi tempat tidur dengan tubuh menyamping ke arah Lexa, sedangkan wanita itu semakin mengeratkan selimutnya menutupi seluruh tubuhnya, menyisakan wajahnya saja. "Papamu dan papaku sudah menjodohkan kita. Sedari kita
masih sekolah, dan aku akan mewujudkan keinginan kedua pria tua itu, ungkap Lucio yang lagi-lagi membuat Lexa terkejut. Kebohongan apa lagi? Gigi Lexa menggertak ketika Lucio membawa papanya dalam masalah ini. Kamu pikir tujuanku pergi ke negaramu untuk apa? Jika bukan untuk menjemputmu kembali ke mansion ini, Lucio mengatakan masih dengan nada yang lembut. Dan 2 hari lagi akan ada pesta besar-besaran, pesta untuk merayakan pernikahan kita, Lexa, ucap Lucio begitu yakin. Matanya pun berbinar membayangkan apa yang dinantinya sudah ada di depan mata. Aku tidak sudi menikah denganmu. Terserah, kamu tidak dapat melakukan penolakan apapun di kawasanku. Lucio tidak berpengaruh dengan teriakan Lexa. Dia tetap mengeluarkan nada lembut, seolah tidak ingin mengeluarkan sisi gelapnya di hadapan wanita yang dia cap sebagai calon istri. Lucio, aku tidak akan mau menikah denganmu, teriaknya lagi saat melihat Lucio bergerak untuk berdiri. Lagi pria itu tidak menanggapi, dia justru memberi senyum lembut penuh arti, kemudian melangkah keluar dari kamar tanpa menutupnya kembali. Selamat pagi, Nona. Belum selesai dengan kekesalannya, seorang pelayan muncul dari balik pintu setelah Lucio menghilang dari sana. Pelayan itu datang membawa nampan berisi makanan dan minuman. Kemudian datang satu pelayan lagi membawa 1 set baju. Tidak lupa memberikan sapaan penuh hormat saat memasuki kamar. Silakan makanannya, Nona, ucap pelayan itu begitu lembut diselingi tubuhnya yang setengah membungkuk. Dia telah meletakkan menu sarapan untuk Lexa di meja sofa tengah ruangan. Aku tidak mau makan, jawab Lexa ketus membuang wajahnya. Kalau begitu, saya akan menyiapkan air hangat untuk mandi, Nona, ucap pelayan satunya setelah dia meletakkan set baju ke dalam kamar mandi. Tanpa menunggu jawaban, kedua pelayan itu akan bergerak menyiapkan air mandi untuk Lexa. Namun Lexa cegah. Tunggu, serunya, dan membuat kedua pelayan itu menghentikan langkahnya dan menunggu menghadap ke wanita yang dianggap spesial oleh majikan mereka. Siapa yang mengganti pakaianku semalam? Tanya Lexa yang sedari tadi dihantui pikiran buruk mengenai orang yang sudah berani membuka selain suaminya. Saya, Nona, maaf, semalam Tuan Lucio yang meminta kami menggantikannya. Baiklah, ucap Lexa melunak karena lega yang membuka adalah wanita, bukan Lucio. Lexa mengikuti arahan pelayan itu untuk membersihkan badannya. Bathtub itu sudah diberi wangian yang mampu merilekskan pikirannya, juga taburan bunga yang membuatnya enggan keluar dari sana. Jika saja tidak ada janin di perutnya, wanita itu memberanikan diri meronta untuk meminta dikeluarkan dari penjara itu. Tetapi dia ingat apa yang dia miliki di dalam rahimnya. Dia takut jika dia bersikap arogan akan berpengaruh pada kondisinya. Wanita itu masih berusaha berpikir jernih untuk dapat kabur dari tempat itu atau sekedar menghubungi Eldrick. Dia yakin suaminya belum meninggal seperti yang Lucio katakan tadi. Namun tidak dipungkiri, bayangan darah yang mengalir di tubuh Eldrick membuatnya begitu teriris hatinya. Mas, dimanapun kamu, aku harap kamu baik-baik aja. Aku pun akan menjaga bayi ini untuk kita, ucapnya sembari mengelus perutnya yang masih rata di dalam air bathtub. Dia mengusap kristal bening yang keluar dari sudut matanya, kemudian menyudahi membersihkan diri. Setelah berpakaian rapi, Lexa melangkah keluar dari kamar mandi. Karena terlalu berlama berendam, dia keluar sembari memandangi keriput-keriput kecil di ujung jemarinya. Dia tidak menyadari ada sosok lain di dalam kamar itu yang sedang berdiri di samping pintu. Ya, Lucio sebenarnya khawatir karena pelayan mengaku wanitanya sudah di dalam kamar mandi terlalu lama. Itu sebabnya dia datang dan berniat mengecek sendiri kondisi Lexa. Tapi dia urungkan karena sebelumnya dia sempat mendengar gemericik air yang menandakan masih ada pergerakan di dalam kamar mandi. Sementara Lexa dia berdiri di dekat sofa. Dia memandang menu sarapan yang tadi pelayan itu bawa. Nafsu makannya sama sekali tidak ada.
Dia ingin makan lain yang tidak terbuat dari daging. Atensinya menemukan buah pir beserta pisau untuk memotong. Sedang apa dia di situ? Kenapa tidak memakannya? Apa dia tidak menyukai menu sarapan kali ini? Gumam Lucio dalam hati. Dengan kedua matanya masih mengamati Lexa. Tidak cukup lama, dia melihat Lexa meraih buah dan juga pisau, kemudian membawa keduanya berjalan menuju balkon yang sudah terbuka. Lexa menghirup udara dingin. Saat melewati pintu pembatas, dia terus melangkah ke depan dan berhenti di pembatas balkon. Matanya mengedar ke bawah, melihat dengan jelas banyak penjaga yang berdiri atau mondar-mandir sembari membawa senjata api di tangan mereka. Jauh dari tempatnya berdiri, gerbang besar menjulang tinggi, menandakan mansion yang dia pijak sangatlah besar. Siapa Lucio? Dan aku ada di mana? Gumamnya lirih, namun masih dapat didengar oleh Lucio yang kini sudah berdiri di pintu balkon. Siapa aku? Sudah kubilang, aku adalah calon suamimu, ucap Lucio yang membuat Lexa tersentak, menjatuhkan pir yang akan dia makan keluar balkon, dan tubuhnya segera berbalik, menampilkan gerakan waspada dengan kehadiran Lucio yang berdiri tidak jauh darinya. Kenapa takut seperti itu? Aku tidak mungkin melukai calon istriku sendiri, Lucio berkata lembut dan melangkahkan kaki mendekat. Namun penolakan keras Lexa tunjukkan saat itu juga. Jangan mendekat, atau aku akan melukai diriku sendiri. Lexa bergerak cepat mengarahkan pisau yang niatnya akan dia gunakan untuk mengupas buah kini bertengger di atas pergelangan tangannya, tepatnya di bagian nadi tangan. Lucio begitu terkesiap dengan sikap Lexa yang di luar dugaan. Dia menghentikan langkahnya dan memperhatikan benda yang wanita itu pegang. Mundur, atau aku benar-benar menggoreskan ini, seru Lexa dengan tangan gemetar. Aku yakin kamu tidak berani, karena tanganmu saja gemetar, Lucio berucap santai, karena dia yakin Lexa tidak mungkin melukai dirinya sendiri. Tidak berani, bahkan aku lebih baik mati daripada harus menikah dengan pria lain selain Eldrick. Kali ini ucapan Lexa membangkitkan emosi Lucio. Telinganya sangat sensitif ketika mendengar nama Eldrick disebut, terlebih penolakan Lexa yang begitu keras. Rahangnya mengeras, namun dia tahan untuk tidak mengeluarkan amarahnya di depan Lexa. Saat sedang seperti itu, sebuah mobil truk memasuki gerbang mansion yang membuat perhatian Lexa teralihkan menoleh ke belakang. Hal itu Lucio gunakan untuk bergerak cepat merampas pisau yang Lexa genggam. Kembalikan, seru Lexa hendak mengejar meraih pisau di tangan Lucio, namun dia urungkan karena dia tidak ingin bersentuhan dengan pria itu hanya untuk merampas pisau dari tangan Lucio. Makanlah, aku tidak ingin kamu jatuh sakit. Aku akan pergi dari kamar ini. Jika saat kembali kamu belum memakannya, aku sendiri yang akan menyuapimu dengan paksa, gertak Lucio. Kemudian dia berbalik dan berlalu pergi membawa pisau yang tidak akan lagi ada di dalam kamar Lexa. Selepas kepergian Lucio, mata Lexa memerah. Dia sungguh takut dengan keadaan ini. Eldrick, lirihnya begitu pilu. Lagi-lagi cairan kristal bening meleleh begitu saja membasahi pipinya. Tubuhnya melemas dan beringsut menjatuhkan diri di balkon. Dia menyandarkan punggungnya dan melingkarkan tangannya di kedua kaki yang dia tekuk. Eldrick, panggilnya lagi dengan terisak. Hanya nama itu dan hanya pria itu yang dapat menenangkannya selama ini. Aku sangat merindukanmu. Akhirnya dia menenggelamkan wajahnya di atas lututnya, menumpahkan rasa sesak dalam hatinya. Di sudut lain, Lucio baru saja keluar dari dalam lift. Langkah kakinya disambut dengan sikap hormat para pengawal. Setiap kali bertemu dengannya, dia membawa tubuhnya keluar dari mansion dan menghampiri truk yang sedang menurunkan barang-barang pesanannya. Bagaimana?
Apa senjata yang aku pesan semuanya lengkap? Tanya Lucio sembari mengamati barang itu dari dalam box besar yang berjajar. Lengkap Tuan, jawab Mark, yang tidak lain adalah pengawal pribadinya. Bagus, lalu bagaimana keadaan di luar sana? Pria itu berhasil selamat Tuan, ucap Mark dengan wajah menunduk. Seketika Lucio mengalihkan pandang ke arah pengawal pribadi yang sudah banyak membantunya selama bertahun-tahun. Rahangnya mengeras, terlihat guratan emosi merambat dari dada hingga ke wajahnya. Kamu bilang apa? Dia selamat? Bagaimana bisa? Bukankah aku sudah memintamu menghabisinya? Teriakan Lucio begitu melengking, membuat orang-orang sekitar bergidik ngeri. Maaf, sepertinya Nona Lexa telah menghubungi keluarganya hingga pria itu dengan cepat mendapat tindakan medis. Mark masih menunduk. Dia tidak berani melihat tuannya saat sedang marah seperti itu. Tidak becus, Lucio menumpahkan emosinya dengan memukul wajah Mark dengan keras, membuat pengawal itu terhuyun ke belakang. Namun dia masih bisa menjaga tubuhnya untuk tidak jatuh. Seperti itulah Lucio, jika marah, siapapun yang ada di depannya selalu menjadi sasaran. Apa saya akan memerintahkan yang lain untuk melenyapkan pria itu di rumah sakit? Mark memberanikan diri memberi solusi atas kesalahannya yang tidak menusuk Eldritch lebih buas lagi. Bodoh, kita tidak mungkin melakukan penyerangan untuk kedua kalinya, bentak Lucio yang masih tidak terima jika rivalnya masih hidup. Tapi bukankah negara kita jauh dari negara Nona Lexa berasal? Aku yakin mereka tidak akan dapat menemukan Nona di sini, setidaknya sampai Tuan dan Nona melangsungkan pernikahan. Ucapan Mark dibenarkan oleh Lucio. Tidak ada yang bisa mencegah proses pernikahannya dengan Lexa 2 hari ke depan. Setelah wanita itu resmi menikah dengan Lucio, Lexa tidak akan dapat berkutik lagi. Seandainya papa tidak ada kepentingan, sudah pasti aku akan menikahi wanitaku hari ini juga. Lucio berdecih mengingat ayahnya yang kini sedang bertugas di luar negeri dan baru kembali 2 hari ke depan. Mark berasa lega karena ucapannya akhirnya dapat meredam emosi tuannya. Lucio akan melunak setiap kali membahas pernikahannya dengan Lexa. Pengawal itu juga mengingat saat pertama kali dia dapat menemukan keberadaan Lexa. Mood Lucio sangatlah baik. Dia mudah tersenyum dan sedikit ramah, tidak mudah terpancing emosi saat membicarakan mengenai bisnis gelap yang kadang tidak sesuai harapan, hingga Lucio memutuskan merubah identitasnya menjadi pria berumur 24 tahun dan kuliah di universitas yang sama dengan Lexa. Semua data yang dia beri untuk keperluan mendaftar adalah palsu, sehingga tidak ada yang dapat melacak dirinya sekalipun mencari wajahnya di internet.